Nah, untuk per 2025 ini sebenarnya mekanisme pembiayaan ISPO bagaimana, Suri? Jadi ada dana namanya dana bantuan Sarpras, sarana prasarana. Yang ternyata di Sarpras itu ada pembiayaan, mekanisme pembiayaan untuk kebun atau kelompok yang akan melaksanakan sertifikasi ISPO seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Mas, BPDP itu apa sih? BPDP itu dulu BPDP PKS Bapak Ibu. Jadi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dulunya adalah itu. Dulunya adalah fokus di bidang kelapa sawit. Tetapi sekarang dirubah jadi BPDP dan Badan Pengelola Dana Perkebunan. Nah, kelapa sawitnya hilang. Tetapi kelapa sawit ada di dalam perkebunan. Jadi apa yang nambah Mas di situ? Ada kakao juga, ada karet, ada kelapa di situ. Jadi lebih luas cakupannya dari BPDP seperti itu. Mungkin ya menurut saya kalau boleh di forum ini saya katakan ya karena ya mungkin serapan dari perkebunan kelapa sawit ataupun yang balik lagi ke petani itu mungkin realisasinya cukup kecil ya karena memang ya kita terlalu takut untuk mengurus-ngurus hal tersebut. Padahal memang dana ini ada Bapak Ibu. Syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah berkelompok. Bapak Ibu harus berkelompok. Seluruh dana bantuan itu yang misalkan dari BPDP, Bapak Ibu harus mewajibkan Bapak Ibu untuk berkelompok. Berkelompok seperti apa? Membentuk poktan, membentuk koperasi, atau membentuk KUD seperti itu. Jadi sekarang misalkan gini, sudah jadi kewajiban. Nah sekarang udah enak. Oh udah sudah di kewajiban, tetapi juga udah dibantu ini. Dibantu dananya juga. Dananya dari mana? Ya ini dari BPDP. Dari Badan Pengelola Dana Perkebunan seperti itu. Jadi sudah ada kemudahan-kemudahan lah. Lalu Mas, prosesnya seperti apa? Boleh dilanjut? Jadi langkah awalnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kalau Bapak Ibu pengen RSPO, misalkan Ibu petani swadaya, ISPO Bapak punya petani swadaya seperti itu. Gerakkan kelompok tani, gapoktan, koperasi itu KUD-nya dulu. Selanjutnya adalah persiapkan data dan syarat awal apa? Yang memastikan adalah legalitas dulu. Legalitasnya itu apa? Ya, saya tadi bilang, Bapak memiliki bukti keabsahan yang diakui oleh negara terkait kepemilikan dari lahan yang Bapak kelola. Selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah, tapi sebelum itu ada yang lain. Memastikan Bapak menanam di lahan yang bukan lahan masalah. Apa lahan masalah? Misalkan lahan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, atau dan lain-lainnya, kawan-kawannya lah seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu dulu yang dipastikan, baru bergerak ke legalitas lahan yang lain. Baru kalau Bapak Ibu maju lewat lembaga, ya itu legalitas lembaga tadi. NIB, kemudian SK Kemenkumham, kemudian STDB, SPPL, seperti itu. Loh Mas, lalu seperti apa mekanisme? Jika Bapak Ibu memang kesulitan, ini kan merupakan program priority ya saat ini ya. Silakan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten setempat. Itu langkah yang paling awal Bapak Ibu. Silakan hubungi Dinas Perkebunan Kabupaten setempat. Bapak Ibu ada di mana, hubungi, saling berkomunikasi, Pak, saya ingin ISPO. Dengan bantuan apa Pak? Dengan dana bantuan dari dana Sarpras dari BPDP. Nah, nanti Dinas Perkebunan itu akan mengarahkan Bapak terkait dengan skemanya apa saja, syaratnya apa saja. Tetapi memang syaratnya sebenarnya nggak jauh-jauh dari Bapak Ibu. Saya sudah bisa pastikan sebenarnya syaratnya itu apa? Legalitas lahan. Legalitas lahan apa ya? Surat tadi. Sama satu lagi, legalitas terhadap batas wilayah atau batas kebun Bapak Ibu. Ataupun bahasa lainnya adalah poligon atau peta. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu harus tahu batas Bapak utara itu siapa, selatan itu siapa, barat itu siapa, timur itu siapa. Itu wajib tervisitasi dengan sangat baik. Itu syaratnya. Jadi kalau memang udah belum ada, kita mungkin pemetaan dulu ataupun seperti apa. Itu yang wajib kalau misalkan sudah Ibu naik level lah seperti itu. Atau Mas itu udah selesai semua kami waktu PSR, kami sudah lengkap. Oke, monggo silakan ajukan di Dinas Perkebunan. Mumpung serapannya masih 1,1% Bapak Ibu. Kemudian, Mas,
sertifikasi ISPO ini berlaku selama berapa tahun? 5 tahun Bapak Ibu. Jadi sertifikasi ISPO itu berlaku selama 5 tahun, tetapi dalam ranah 5 tahun tersebut ada 2 kali surveillance atau audit kesesuaian yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi misalkan Bapak Ibu udah keluarin sertifikasi, Bapak perlu 2 kali lagi. Ya kontrol lah itu. 5 tahun Bapak kalau nggak dikontrol kan bahaya juga kan seperti itu. Nanti takutnya tidak sesuai lagi. Berbeda dengan RSPO. RSPO itu kalau kita sudah dapat sertifikasi, walaupun jangka waktu nomor sertifikasi itu sudah sama-sama 5 tahun, tetapi RSPO itu surveillance-nya atau audit surveillance-nya itu per tahun Bapak Ibu. Jadi bisa 5 kali dalam 1 tahun, dalam 1 siklus gitu. 1 siklus kan 5 tahun. Kalau ISPO itu berarti 3 kali 1 siklus. Seperti itu, anggapannya seperti itu. Walaupun tadi tahap ada sertifikasi awal itu ada tahap pertama dan tahap kedua. Saya anggap itu satu paket lah kalau bisa, biar hemat waktu dan hemat uang kan seperti itu. Jadi itulah yang langkah-langkah awal Sawit Pro terus tumbuh.